Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai jurnal mikrobiologi pada bidang lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Ukut MSI dan Ibu Mila Listiawati SPD MPD. Jurnal yang akan kami paparkan berjudul Transfer of Environmental Microbes to the Skin and Respiratory Tracts of Humans After Urban Green Space Exposure dengan penulis yaitu Caitlin A, Selway, dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sahrul Sugiana dengan NIM 11920600087, Sylvia Ademiharta dengan NIM 11920600097, Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103, dan Tasya Salsabila dengan NIM 11920600108. Rangkuman jurnal. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular atau PTM, terutama autoimun dan alergi di negara industri, terus mengalami peningkatan selama 70 tahun terakhir karena faktor urbanisasi yang berpengaruh pada penurunan paparan ruang hijau dan berkurangnya keanekaragaman mikroba lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perpindahan mikrobiota lingkungan ke manusia seperti lebih banyak keragaman mikroba pada kulit yang tinggal di pertanian dan hutan. Debu pertanian yang mengandung mikroorganisme dapat melindungi epitel di paru-paru untuk meminimalkan alergi dan menghabiskan setidaknya 120 menit di luar ruangan selama seminggu memang meningkatkan kesehatan juga kesejahteraan. Hasil pengambilan sampel di Adelaide, Australia, Bournemouth, Inggris Raya, dan New Delhi, India. Koleksi sampel dari tanah, udara, dedaunan, usap kulit dan hidung perlakuan dengan ekstraksi DNA, amplifikasi RNA ribosom 16S, dan persiapan sequencing. Kemudian dilakukan pemilihan urutan, pra-pemrosesan dan berkualitas tinggi, lalu dianalisis keragaman, statistik, dan taksonomi. Berikut ini adalah poster dari jurnal yang berjudul Transfer of Environmental Microbes to the Skin and Respiratory Tracts of Humans After Urban Green Space Exposure yang ditulis oleh Caitlin A, Selway, dan kawan-kawan. Atau yang diterjemahkan yaitu transfer mikroba lingkungan ke kulit dan saluran pernapasan manusia setelah paparan ruang hijau perkotaan. Yang pertama, pendahuluan. Peningkatan penyakit tidak menular atau PTM, terutama autoimun dan alergi industri, terus mengalami peningkatan selama 70 tahun terakhir karena faktor urbanisasi yang berpengaruh pada penurunan paparan ruangan hijau dan berkurangnya keanekaragaman mikroba lingkungan. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan mikroba lingkungan dengan kondisi kulit dan epitel paru-paru untuk meminimalisir alergi, terutama yang menetap pada pertanian dan perhutanan. Kemudian, metode. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di Adelaide, Bournemouth, Inggris Raya, dan New Delhi, India. Koleksi sampel dari tanah, udara, dedaunan, usap kulit, dan hidung. Metode lakukan dengan ekstraksi DNA, amplifikasi RNA ribosom 16S, dan persiapan sekuensi. Kemudian dilakukan pemilihan urutan pra-pemrosesan dan berkualitas tinggi, lalu dianalisis keragaman, statistik, dan taksonomi. Berikut adalah hasil pengamatan. Yang pertama ada tabel genera mikroba pada kulit dan hidung, dan yang kedua ada gambar pertama mengenai proporsi bakteri kulit dan hidung. Selanjutnya, pembahasan. Sampel kulit dan hidung dari 2 individu dikumpulkan selama 15 menit di paparan ruang hijau perkotaan di Adelaide, Bournemouth, Inggris, dan New Delhi, India. Yang terdapat pada gambar 1 tersebut menunjukkan peningkatan mikroba langka dari lingkungan dan pergeseran keragaman raksa umum mikroba kulit dan hidung. Sedangkan pada tabel 1, sebelum paparan ruang hijau perkotaan mikroba khas pada kulit dan hidung, diantaranya Staphylococcus dan Corynebacterium. Setelah paparan ruang hijau perkotaan, terdapat peningkatan mikroba seperti Spigonomonas, Blastococcus yang terdapat pada kulit, Solirubacter pada kulit, dan Massilia pada hidung. Kesimpulan, paparan ruang hijau perkotaan dalam jangka pendek yaitu 15-30 menit dapat
dapat meningkatkan keanekaragaman mikroba tubuh, terutama pada kulit dan hidung. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.